Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi Anda semua hari ini. Pada video kali ini akan dibahas soal IPA KD 3.4 kelas 5 semester 1 kurikulum 2013. Baiklah, di sini ada soal Google Form ya. Dipilih namanya ya. Kemudian nomor urut absennya dipilih juga, kemudian tulis namanya ya, nama panggilnya, pilih harinya ya, setelah itu pilih kelasnya, setelah itu klik next. Nah, ini soalnya ya. Latihan soal IPA KD 3.4 kelas 5 Sdn Sukabumi Selatan 07. Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sebelum mengerjakan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baca dengan teliti dan periksa kembali jawabanmu sebelum klik submit atau kirim. Bagian jantung yang menerima darah kaya akan oksigen dari paru-paru adalah, jawabannya dengarkan penjelasan berikut ya. Lihat di sini. Sistem peredaran darah manusia tersusun dari atas jantung, pembuluh darah dan darah. Nah, di sini adalah gambar jantung manusia. Di sini aorta, arteri besar, kemudian serambi kiri mengalirkan darah kaya akan oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Nah, yang kaya akan oksigen yaitu serambi kiri ya. Jadi jawabannya yaitu yang C ya, serambi kiri. Kemudian selanjutnya, sama seperti manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Organ peredaran darah hewan tersusun dari jantung dan pembuluh darah. Peredaran darah hewan terbagi menjadi dua macam, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah terbuka adalah A. Cacing, B. Ikan, C. Mamalia, D. Serangga. Jawabannya adalah D. Serangga ya, karena cacing, ikan, mamalia memiliki sistem peredaran darah terbuka. Selanjutnya, gangguan sistem peredaran darah yang ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur adalah A. Leukemia, B. Jantung koroner, C. Hemofilia, D. Hipertensi. Jawabannya adalah B. Jantung koroner. Kemudian, gangguan sistem peredaran darah disebabkan oleh kurangnya sel darah merah dalam tubuh kita adalah A. Anemia, B. Leukemia, C. Hipertensi, D. Thalassemia. Jawabannya adalah A ya, anemia, karena kalau leukemia itu kekurangan sel darah putih. Oke, selanjutnya, salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah anemia adalah A. Tidur panjang siang dan sore hari, B. Mencuci makanan sebelum dimasak, C. Memakan makanan yang pedas, D. Memakan makanan yang kaya akan zat besi. Karena untuk anemia itu penyakit kekurangan sel darah merah. Nah, untuk meningkatkan sel darah merah kita harus memakan makanan yang kaya akan zat besi, kayak gitu ya. Setelah itu klik submit ya. Baik, selanjutnya adalah latihan soal IPA KD 3.5 materi ekosistem ya. Kelas 5 semester 1 kurikulum 2013. Dipilih ya namanya sama, kemudian nomor urutnya diklik juga, terus nama panggilannya ya diklik, ditulis, terus tanggalnya dipilih juga. Setelah itu pilih harinya ya, setelah itu pilih kelasnya, setelah itu klik next. Sama ya. Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa sebelum mengerjakan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baca dengan teliti dan periksa kembali jawabanmu sebelum klik submit atau kirim. Baiklah, selanjutnya dimulai dari soal yang pertama. Hewan yang termasuk omnivora adalah hewan A. Beruang, singa dan orang utan, B. Beruang, orang utan dan ayam, C. Singa, orang utan dan rusa, D. Orang utan, rusa dan ayam. Baiklah, omnivora artinya adalah hewan pemakan segala, baik bisa makan daging atau hewan lain atau tumbuh-tumbuhan, jadi semuanya ya. Kalau herbivora pemakan tumbuhan saja, kalau karnivora pemakan
daging saja. Kemudian insektivora itu pemakan serangga ya. Baiklah, jawabannya adalah yang betul adalah yang termasuk omnivora, yaitu beruang, orangutan, dan ayam. Jadi jawabannya yang B ya. Selanjutnya adalah nomor makhluk hidup dalam rantai makanan yang dapat melakukan fotosintesis berperan sebagai, jawabannya A. Produsen, B. Konsumen 1, C. Konsumen 2, D. Konsumen 3. Jawabannya A. Produsen ya. Selanjutnya hewan berikut yang mengalami metamorfosis sempurna. A. Nyamuk, B. Dan belalang, B. Kecoa dan belalang, C. Capung dan kecoa, D. Lalat dan nyamuk. Hewan terbagi dua dalam daur hidupnya, yaitu hewan yang bermetamorfosis dan hewan yang tidak bermetamorfosis. Apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan. Bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Ada dua kelompok metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu lebah, nyamuk, ngengat, kupu-kupu, dan lalat. Yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, capung, dan kecoa. Hewan yang tidak bermetamorfosis seperti kucing, ayam, ikan, dan kadal. Jadi jawabannya adalah D. Lalat dan nyamuk. Nomor selanjutnya, hal yang terjadi apabila populasi katak menurun adalah, baiklah di sini yang jadi produsen adalah tumbuhan ya. Kemudian dimakan sama katak, belalang, dan tikus. Jadi konsumen tingkat satunya katak, belalang, dan tikus. Kemudian belalang dimakan cicak, cicak dimakan ular, kemudian tikus dimakan ular, katak juga dimakan ular, terakhir dimakan sama elang ularnya. Nah, jika kataknya populasinya menurun, apa yang akan terjadi? Berarti sekiranya kataknya itu di sedikit populasinya. Populasi tikus berkurang karena tumbuhan semakin banyak. Betul tidak? Tidak ya. Kemudian B. Populasi belalang semakin bertambah karena pemangsa berkurang. Nah, betul nggak nih yang B? Betul ya, karena pemangsa makanan ini yang makan tumbuhan semakin berkurang, jadi saingannya itu juga cuma bareng sama tikus, belalangnya, nggak saingan lagi sama katak. Jadi ya jawabannya yang B ya. Kalau yang C, populasi ular bertambah karena kehilangan satu sumber makanan. Kalau bertambah enggak ya, enggak bertambah, ini kurang tepat jawabannya yang C. D. Populasi burung elang bertambah karena berkurangnya saingan. Enggak ya, elang enggak punya saingan di sini. Baik, selanjutnya, hal yang terjadi apabila jumlah belalang menurun. Jumlah belalang menurun. Nah, berarti ini yang jadi konsumen satu itu belalang sama tikus ya. Yang berarti belalang ini akan berefek ke kadal atau katak ya. Lihat di sini yang A, jumlah tikus akan menurun karena padi semakin banyak. Kurang tepat ya. Harusnya jumlah tikusnya semakin bertambah karena padi yang dimakan tuh semakin banyak karena saingannya nggak ada gitu ya, nggak ada saingan sama belalang. Kemudian B, jumlah kadal semakin berkurang karena berkurangnya jumlah makanan. Nah, ini betul tidak? Nah, ini tepat nih jawaban yang B, karena jumlah kadal akan semakin berkurang karena belalangnya kan berkurang, sedangkan yang makan belalang ini kadal sama katak, saingan dua ya. Jadi misalkan belalangnya ada 10 nih, kalau dimakan kadal 5, dimakan katak 5. Kalau belalangnya ada 5, ya semakin berkurang kadal makannya, cuma kadal mungkin bisa makan 3, terus katak makan 2, kayak gitu ya. Contohnya kayak gitu. Kayak gitu Ananda, dipahami ya. Nanti kalau ada soal-soal model lain dilihat rantai jaring-jaring makanannya, siapa yang berpengaruh, siapa yang mempengaruhi ya. Mempengaruhi jumlahnya akan bertambah atau berkurang ya. Selanjutnya terakhir tinggal klik submit ya.
Semangat belajar dari rumah.